Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Kembali bersama dengan saya Pendeta Asmento Napa dalam Saat Teduh Bersama lewat rehat pada pagi ini, Jumat 24 April 2020. Mari saya mengajak kita menyiapkan firman Tuhan Yesaya 26 ayat 1 sampai 6. Yesaya 26 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan setiamu yang luar biasa dalam hidup kami, memberikan hari baru hari ini. Kami datang menyembah lagi di hadapanmu. Kami rindu sabdamu ya Tuhan, mengisi hati, pikiran, dan jiwa kami. Karena itu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami terus bertumbuh dari firman-Mu, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap mendengar, berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 26 ayat 1 sampai 6, nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Amin. Firman Tuhan. Allah adalah kekuatan kita, yaitu puang matua yamo kamatotoranta. Itu tema renungan kita pagi ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, suka duka adalah suasana kehidupan yang selalu hadir secara bergantian. Jika keadaannya memberi kenyamanan, biasanya kita meluap dengan sukacita, bahkan sering terbawa lupa dengan keterlibatan Tuhan. Namun ketika kita berada dalam kedukaan atau tekanan kehidupan, maka umumnya seruan kita diarahkan kepada Tuhan sambil menanti pertolongannya. Perikop kita hari ini, Yesaya menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi orang yang bersandar kepada Tuhan untuk takut dan gelisah dalam menjalani kehidupannya, karena firman-Nya menegaskan bahwa percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Allah adalah gunung batu yang kekal. Di sini ya, Nabi Yesaya merasakan janji yang kuat dari Tuhan, bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Itulah sebabnya lahir nyanyian sukacita yang di dalamnya berisi pujian terhadap hal yang sudah dikerjakan Allah bagi umatnya, termasuk ketika Allah meruntuhkan musuh-musuhnya. Hal itu nampak ketika umat bersorak-sorai di atas semua kekuatan yang menentang, sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kelemahan ada pada kita. Namun kelemahan itu akan menjadi kuat jika kita menjadikannya kekuatan dalam Tuhan. Kekuatan apapun yang dianggap ancaman dalam kehidupan kita akan menjadi runtuh seperti kota yang berbenteng, karena kekuatan Tuhan yang kita percaya lebih kuat dari kekuatan yang kita anggap kuat itu.
Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Bapa di pagi ini. Kasih dan anugerah-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan pagi ini, meyakinkan dan menguatkan kami. Allah itu adalah kekuatan kami satu-satunya. Kami tidak lagi meragukan kekuatan Allah dalam hidup ini. Terima kasih firman-Mu pada pagi ini. Kami mendoakan pekerjaan-pekerjaan kami, saudara-saudara kami yang bekerja hari ini dari rumah, anak-anak kami yang harus belajar sekolah dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati dan semua tugas-tugas kami hari ini boleh dikerjakan dengan baik, karena semua kami alami dalam tuntunan kasih-Mu. Dalam menjalani perjalanan hidup ini dalam situasi pandemi COVID-19, kami terus mendukung dalam doa pemerintah kami, pemimpin kami. Tuhan berkati dalam melakukan setiap kebijakan. Tuhan berkati sehingga ke depan wabah ini boleh cepat berlalu dari hidup kami. Kami tetap mengikuti arahan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami hari ini yang menikmati kasih dan berkat Allah. Mereka bersyukur atas pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan. Biarlah dengan semua yang mereka rasakan itu, Allah dimuliakan. Pagi ini kami mendoakan semua petugas-petugas di rumah sakit, para dokter, para medis, tenaga kesehatan, relawan. Tuhan berkati mereka semua dan mereka melayani dengan baik. Jauhkan dari setiap tantangan-tantangan, gangguan-gangguan. Saudara-saudara kami yang berjuang untuk sembuh, Tuhan berkati mereka baik yang dirawat di rumah sakit, berobat jalan dan mengisolasikan diri, di karantina. Biarlah dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, mereka boleh memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Kami mendoakan saudara kami yang berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan usaha, ada yang di PHK. Oh Tuhan, tolonglah mereka semua dan mereka terus menikmati bagaimana cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Kehidupan kami hari ini, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami boleh menjalani kehidupan hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami datang berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara di Getorta TV subscribe. Dan salam sehat untuk kita sekalian.